mengeluarkan banyak darah. Ih, serem. Sosok wanita berpakaian batik Belanda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Kartika Channel. Ih, serem. Teman-teman, saat ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Penut si Pencuri Mayat Bayi. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Yuk teman-teman, langsung aja ke ceritanya. Nah teman-teman, cerita ini berasal dari seseorang yang bernama Udin. Nah, ibunya pernah bilang kalau kematian adalah bagian dari kehidupan, bahwa karena kita hidup, kita juga harus mati. Namun ketika kakaknya melahirkan bayi yang tidak pernah hidup, Udin jadi bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa mati kalau tidak pernah hidup? Nah, pertanyaan itu tidak pernah dia tanyakan pada siapapun. Semua orang di rumah sibuk mempersiapkan pemakaman bagi keponakannya. Ibu dan bapaknya berperan menyambut tamu, neneknya mengatur urusan dapur, dan kakaknya Siseh masih bersedih di kamar. Dia pun sendiri diberi tugas membagikan rokok pada para tamu laki-laki serta membawa makanan dari dapur ke hadapan tamu. Sore harinya mayat ponakannya dimakamkan. Dia hanya melihat gumpalan kapan putih dimasukkan ke liang kubur. Dia tidak melihat Kak Siseh dan ibunya di kuburan. Mungkin mereka masih bersedih di kamar. Setelah ponakannya dimakamkan, dia mendengar bapak berbincang dengan kakek seputar siapa yang akan menjaga kuburan untuk menggantikan suami kakaknya itu. Suami kakaknya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Pekerjaan suami Kak Siseh sebagai sopir truk membuat kematiannya seolah sudah dapat diprediksi. Bapaknya bilang kalau Udin dewasa nanti dia tidak boleh jadi supir atau nelayan karena pekerjaan itu sering mengambil nyawa orang-orang. Saat matahari sudah hampir tenggelam, bapak menyuruhnya untuk ikut dengannya ke kuburan. Di belakang bapak, aku melihat nenek yang membawa kemenyan. Udin kira hanya Udin, bapak, dan neneknya saja yang pergi ke kuburan. Ternyata ada sekitar 5 orang yang menyusul mereka. Udin kenal mereka semua karena rumahnya berdekatan. Udin bertanya kepada bapak, apakah di kuburan akan ada anak seumurannya juga? Bapak menjawab bahwa hanya akan ada mereka bertujuh. Nenek sudah kembali ke rumah setelah menaruh kemenyan dan lampu di dekat kuburan. Bapak belum menjelaskan kenapa Udin dibawa ke kuburan sampai setelah mereka sholat maghrib bersama-sama di kuburan. Dengan hanya beralaskan tikar, mereka mengaji dan berzikir. Setelah sholat isya, Paman Kadrun, salah satu orang yang menjaga kuburan, mengajak bermain kartu remi. Bapaknya tidak ikut bermain kartu untuk mengobrol dengan Udin. Bapaknya bilang, Udin dan semua laki-laki yang ada di kuburan saat ini harus menjaga kuburan ponakannya selama 40 hari. Orang yang menjaga kuburan diusahakan harus sama dari awal sampai akhir. Jadi, Udin harus tidur di kuburan selama 40 hari mendatang. Kenapa orangnya harus sama? Tanya Udin. Agar tidak mudah dikelabui penut, jawab si bapaknya. Udin pernah dengar dari teman-temannya bahwa penut adalah makhluk pencuri mayat.
Sekarang Penut sudah semakin berani masuk ke kuburan. Di desa sebelah, mayat bayi yang sudah dijaga 5 hari sudah dicuri. Paman Kadrun mengikuti obrolan mereka. Katanya, yang jaga kuburan berubah-ubah, jadi Penutnya bisa menyamar dengan mudah. Loh iya, yang katanya ada kapan ditemukan di tengah jalan itu kapan Penutnya apa kapan bayinya? Tanya bapak. Katanya sih si bayi. Paman Rokib yang sudah menaikkan sarungnya ke atas kepala berseru, seram juga ya. Nah, makanya Udin harus jaga kuburan dari awal sampai akhir ya, biar Penut tidak nyuri mayat bayi kakakmu. Dia pun mengangguk. Saat itulah dia melihat bayangan putih yang bergerak di balik pohon. Bulu kuduknya merinding. Udin tidak mampu mengalihkan pandangan dari bayangan atau memberitahukannya kepada orang-orang tentang bayangan itu. Kepalanya langsung membayangkan bentuk Penut yang sering dibicarakan orang-orang serta bagaimana dia berjalan. Jangan-jangan itu adalah bayangan Penut. Sekian cerita saya kali ini, semoga kalian terhibur dengan cerita-cerita saya, dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita lainnya. Dadah, assalamualaikum.